Ada metode ataupun cara supaya kita bisa menghasilkan telur tetas ataupun DOC yang bagus nantinya, itu tergantung kepada indukannya. Bagaimana treatmentnya dan apa saja sih faktor-faktor yang bisa kita jadikan acuan supaya telur tetas yang kita hasilkan itu nantinya fertil. Halo, assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Ya, hari ini itu kita mau membahas tentang salah satu dari bagian ternak kampung itu adalah dengan cara menjual DOC ataupun menjual telur fertil tetas ya. Jadi ini merupakan sub ataupun bagian-bagian dari bisnis ternak ayam kampung. Selain dari kita itu menjual daging, menjual telur konsumsi ataupun menjual bakal calon indukan ataupun pulet ya. Jadi ini yang kali ini mau kita bahas itu mengenai kalau kita itu ternak ayam kampung di bidang menghasilkan telur tetas ataupun menghasilkan DOC, yaitu bagian breeding ya. Jadi ini beracuan kepada pertanyaan salah satu subscriber Kupkaro ya, di kolom komentar. Beliau itu menanyakan apa sih bedanya dengan indukan yang seharusnya itu diliarkan ataupun di dalam kurungan ataupun dipelihara secara intensif ya. Jadi memang kalau kita itu di bisnis breeding ataupun kita itu di bisnis menciptakan DOC ataupun telur fertil, itu ada hal-hal memang yang wajib kita perhatikan supaya produktivitas telur yang kita hasilkan itu bisa maksimal ataupun seperti yang kita harapkan. Jadi kemarin ada yang bertanya apakah bedanya telur fertil yang dihasilkan oleh indukan yang diumbar dengan indukan yang di dalam atau dikurung secara intensif ya. Tentunya banyak ya, banyak sekali perbedaannya. Itu kalau diumbar itu salah satunya memang menyebabkan tingkat fertilitas telur itu bisa jadi rendah. Karena apa? Karena kan kalau kita liarkan, apalagi itu di daerah yang lebar ya, pekarangannya luas, itu kan kemungkinan betina untuk lari pada saat mau diperkaos oleh jantan itu kan tinggi ya. Jadi memang dikarenakan daya jangkau jantan ini untuk memperkaos betina itu terlalu lebar, tentu saja akan mempengaruhi ya fertilitas yang seharusnya itu bisa kita capai, itu jadi sangat jauh berkurang kalau kita itu dia diumbar ya. Bayangkan kalau diumbar itu pejantannya akan butuh banyak energi dan tidak selalu dapat. Jadi memang kepastian untuk telur yang dihasilkan itu nanti fertil memang lebih rendah ya dibandingkan kalau kita pelihara indukannya itu di dalam kandang secara intensif dengan ukuran tertentu, sehingga kan lebih mudah untuk para ayam jantan ini untuk memperkaos atau melakukan reproduksi dengan betinanya ya. Jadi itu menjadi salah satu faktor, makanya kenapa kalau kita itu di bisnis breeding atau pengembang biakan, kita itu memerlukan kandang indukan ya. Jadi supaya apa? Supaya target fertilitas telur itu bisa tercapai, supaya masa kawin ini bisa berjalan dengan baik ya, karena kan ruang lingkupnya terbatas. Jadi memang sang jantannya ini bisa lebih gampang untuk memperkaos betinanya.
Jadi tingkat fertilitasnya itu lebih terjaga ya. Satu lagi, dengan cara ini kan kalau kita di dalam kandang, dikandangin, tentunya kita itu lebih gampang ya mengontrol apapun itu. Selain dari kita bisa mengkontrol kesehatan ayam itu lebih bagus, dan kita juga tahu pasti kalau misalkan kita itu di dalam kandang ya ayamnya, dibandingkan kalau berkeliaran di luar itu terkontaminasi ataupun membawa virus-virus dari luar, itu juga kemungkinan besar bisa terjadi ya. Jadi itu bisa mengganggu kesehatan indukan ayam kita, sehingga juga akan mempengaruhi tingkat fertilitas telur yang dihasilkan nantinya. Jadi bayangkan aja kan kalau dilepas itu kan betinanya itu bisa lari ke atas pohon, bisa lari ke tempat tetangga. Jadi memang sulit untuk jantannya bisa memperkaus atau melakukan perkawinan ya terhadap betinanya. Sedangkan kalau kita di kandang aja itu, misalkan ada tempat-tempat yang tinggi, kalau bisa itu dikurangi ya. Usahakan jangan ada itu ruang lingkup ayam betina itu bisa lari. Supaya apa? Supaya proses perkawinan ini berjalan dengan baik, karena itu yang kita harapkan. Terus satu lagi juga harus dipastikan rasio perbandingan antara jantan dan betina itu tadi disesuaikan. Yang bagus itu memang 5:1 ataupun 4:1. Itu memang syarat utamanya ya, kalau kita ingin telur tetas kita itu nanti fertil. Selain kandang, tentunya rasio perbandingan antara jantan dan betina itu juga sangat menentukan tingkat fertilitas. Lalu faktor yang lain selain dua faktor yang tadi itu ada kejantanannya jantan ya, karena memang tidak semua jantan kan jantan. Jadi memang dalam kita memilih pejantannya itu kita harus seleksi yang memang benar-benar pejantan unggul ya. Jadi bisa membuahi betinanya secara maksimal, karena kalau dia tidak pejantan unggul ya, ibaratnya agak susah juga nanti melakukan perkawinan dengan si betinanya. Jadi mungkin itu hanya segelintir ya dari sekian banyak faktor yang bisa saya jabarkan. Bagaimana sih menentukan, maksud saya bagaimana sih supaya telur fertil ini tadi bisa mendapatkan persentase yang tinggi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bisa menjadi motivasi dan bahan referensi bagi para peternak yang ada di Indonesia, terkhususnya peternak ayam kampung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika video ini dianggap bermanfaat, bisa dibagikan di jejaring sosial milik Anda. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.